Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gabriel Zepansilalahi dari bidang pendidikan penalaran Himpunan Mahasiswa Matematika Universitas Diponegoro. Dalam seri video kali ini kita akan membahas satu problem yang terkait dengan struktur aljabar grup. Langsung saja, problemnya sebagai berikut. Diberikan grup G terhadap operasi biner star, kemudian S1 dan S2 berturut-turut merupakan subgrup dari grup G. Tentukan apakah S1 iris S2 dan S1 gabung S2 itu merupakan subgrup dari grup G. Berikan argumen yang terstruktur. Yang pertama kita lakukan klaim bahwa S1 iris S2 itu merupakan subgrup dari G, tetapi untuk S1 gabung S2 itu bukan merupakan subgrup dari G. Pertama akan dibuktikan bahwa S1 iris S2 itu merupakan subgrup dari G. Yang pertama, kita ingin membuktikan bahwa irisan dari S1 dan S2 itu bukan merupakan himpunan kosong. Kenapa? Karena terdapat elemen identitas E di S1 iris S2 dengan memandang S1 dan S2 itu subgrup dari G. Jadi karena S1 dan S2 itu merupakan subgrup dari G, maka otomatis S1 dan S2 itu mengandung elemen identitas E. Sehingga S1 iris S2 tentu saja setidak-tidaknya terdapat elemen identitas E. Oke. Oleh karena S1 iris S2 itu bukan merupakan himpunan kosong, maka kita bisa mengambil sebarang dua elemen 1 iris S2, katakanlah X dan Y. Nah, oleh karena X dan Y itu merupakan elemen S1 iris S2, maka X dan Y itu merupakan elemen S1 dan X dan Y itu merupakan elemen S2. Kemudian dengan memandang S1 dan S2 itu merupakan subhimpunan dari G, maka X, Y itu juga termuat di G. Oleh karena di awal kita mengambil sebarang X, Y di S1 iris S2 dan ternyata X, Y juga termuat di G, maka S1 iris S2 merupakan subhimpunan dari G. Kemudian yang ketiga, kita mengambil sebarang dua elemen di S1 iris S2, katakanlah X, Y. Oleh karena X, Y itu termuat di S1 iris S2, maka lagi-lagi X, Y itu termuat di S1 dan X, Y itu termuat di S2. Kemudian dengan memandang bahwa S1 dan S2 itu merupakan subgrup daripada G, serta Y itu termuat baik di S1 ataupun S2, maka dengan aksioma eksistensi elemen inverse subgrup S1 dan S2, itu kita memperoleh Y inverse itu termuat baik di S1 ataupun S2. Selanjutnya, diketahui bahwa S1 dan S2 itu membentuk struktur aljabar subgrup terhadap operasi biner star. Dengan memandang X dan Y inverse ini termuat baik di S1 dan S2, maka kita peroleh X star Y inverse itu termuat juga baik di S1 ataupun S2. Kenapa? Oleh karena star ini operasi biner, kemudian S1 dan S2 ini subgrup, tentu saja dia tertutup di S1 dan S2. Akibatnya, sebarang dua elemen yang tadi kita dapatkan, yaitu X dan Y inverse, itu jika dioperasikan terhadap operasi star, itu tertutup di S1 dan S2. Nah, oleh karena X star Y inverse ini termuat baik di S1 dan S2, maka X star Y inverse ini termuat juga di S1 iris S2. Dengan menggunakan teorema syarat perlu dan syarat cukup, terbukti bahwa S1 iris S2 itu merupakan subgrup dari grup G.
Nah, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa gabungan dari S1 dan S2 itu bukan merupakan subgrup dari Q. Diberikan grup himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan biasa, di mana 2Z dan 3Z merupakan subgrup dari grup Z. Kemudian kita perhatikan bahwa 2 itu merupakan elemen dari 2Z gabung 3Z, dan 3 itu juga merupakan elemen dari 2Z digabung 3Z. Tetapi hasil operasi keduanya, yaitu 2 ditambah 3 yang sama dengan 5, itu bukan merupakan elemen dari 2Z digabung 3Z. Akibatnya operasi penjumlahan plus itu tidak tertutup di 2Z gabung 3Z. Dengan demikian, 2Z gabung 3Z bukan merupakan grup dengan operasi jumlahan, sehingga 2Z digabung 3Z bukan merupakan subgrup dari Z. Oleh karena kita dapat menemukan suatu contoh penyangkal atau counter example yang menguatkan bahwa gabungan dari sebuah subgrup itu bukan merupakan subgrup dari suatu grup, maka terbukti S1 digabung S2 itu bukan merupakan subgrup dari grup G. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam matematika.